لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عالم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بشرى لنا وسر الإسلام يعين لنا من العناية ربنا غير منهمين Ayat 15. اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al Hasanain yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus DKM Masjid Al Hasanain Akhinal Aziz Al Ustaz Zaman Huri dan para asatidzah lainnya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang wajib dan sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali taklim kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu masih dalam surah Al-Baqarah. Kita akan membaca ayat yang ke-15 dari surah Al-Baqarah, ya, yaitu Allahu yastahzi'u bihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihza'ihim wa yamudduhum yamhuluhum fi tughyanihim yatajawazuhumul haddi bil kufri ya'mahun yataraddaduna tahayyaran halun ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda ay istabdiluha bihi fama rabihat tijaratuhum ay ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan naril mu'abbad alaihim wa ma kanu muhtadin fima fa'alu masaluhum sifatuhum fi nifaqihim kamasalil ladzi istawqada awqada naran fi zulmatin falamma adha'at anarat ma hawlahu fa absara wastadfa'a wa amina bima yakhafuhu zahaballahu binurihim itfa'ahu wa jama'ad dhamir mura'at li ma'nal alladhi wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun ma hawlahum mutahayyirina 'anit tariq khaifina fakadzalika haula'i aminu bi izhari kalimatil iman fa idza matu ja'ahum al khauf wal azab wallahu alam bisawab. Pada ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala masih akan menjelaskan tentang bagaimana, ya, balasan yang Allah akan berikan kepada mereka yaitu orang-orang munafik, ya, terhadap perilaku ataupun perbuatan yang mereka lakukan
baik kepada Allah ataupun kepada para nabi ataupun rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya. Sini Allah katakan Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala yastahzi, ya, memperolok-olok mereka. Ya, karena mereka menganggap mereka akan mampu memperolok Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata bukan mereka yang mampu akan memperolok-olok Allah, justru Allah Subhanahu wa taala lah yang apa? Akan ataupun mampu memperolok-olok mereka itu. Ya. Jadi kalau yang namanya ya melawan Allah Subhanahu wa taala, siapapun nggak akan ada yang bisa mampu. Ya, mau sehebat apapun, jangankan kita orang biasa. Ya, Raja Abraha yang begitu hebat, Raja Namrud yang begitu hebat, ya, Raja Fir'aun yang begitu ganas, ya, ingin mengalahkan ataupun mengaku sebagai Tuhan dan lain sebagainya, ya, Allah lawan bukan secara langsung Allah memberikan perlawanan. Tapi hanya sekedar Allah mengutus, ya, makhluk-makhluknya yang akan menjadi perantara untuk apa? Mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat coba aja tuh. Seperti Raja Namrud, ya, yang begitu ganas, ya, yang dia bilang dia bisa menghidupkan dan mematikan orang. Ya, matinya dengan seekor apa? Seekor nyamuk doang. Ya, bayangkan tuh nyamuk selama 18 tahun ada di dalam hidungnya nggak keluar-keluar. Ya, digodain, digelitikin tuh hidungnya itu siapa tuh? Namrud. Ya, dengan seekor apa? Ba'udah ataupun seekor nyamuk doang. Padahal kalau kita lihat tuh orangnya kan Namrud itu godenya luar biasa. Ya, ganasnya luar biasa itu. Tapi hanya mati dengan seekor apa? Nyamuk yang Allah utus tuh, ya. Nah, apalagi orang-orang biasa, ya, yang seperti di sini orang Bani Israel tuh, yang mereka itu orang-orang munafik, ya, mereka apa? Memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, justru Allah apa? Yang memperolok-olok mereka itu, ya. Yujadihim bistihzaihim, yaitu mereka diperolok-olok oleh Allah akibat apa? Mereka memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi Allah itu kan membalas suatu perbuatan seorang hamba, ya, sesuai dengan apa yang dia apain? Dia kerjain, ya, sesuai dengan apa yang dia lakuin. Ya, ada yang secara langsung Allah balas, ada yang kagak. Ya, ketika orang-orang contohnya tuh, ya, dia melakukan perbuatan zalim di atas muka bumi Allah ini, ya, mereka anggap dengan kezaliman yang mereka lakukan, mereka tidak mendapatkan dampak negatif apa-apa pada diri mereka, ya, mereka anggap itu dia suatu apa? Kekuatan sendiri yang dia punya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya, dalam Al-Qur'an sudah mengatakan, "Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun." Ya, janganlah kalian mengira Allah Subhanahu wa taala itu ghafil. Ya, apa itu ghafil? Lalai. Ya, Allah itu enggak tahu. Allah itu membiarkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang apa? Zalim. Ya, tapi Allah katakan apa? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ya, akan tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala apa? Menunda aja tuh sampai ada suatu saatnya nanti dia akan apa? Melihat sendiri akibat yang akan dia dapatkan dengan sebab apa? Perilaku ataupun perbuatan-perbuatan zalim yang mereka lakukan. Ya, kan Allah sudah katakan in ahsantum li anfusikum. Ya, apabila kalian melakukan suatu kebaikan, nah kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya, wa in asatum falaha. Ya, dan apabila kita melakukan perbuatan yang buruk ataupun yang maksiat, maka perbuatan buruk itu akan kembali kemana? Kepada diri kita sendiri.
Ya, jadi jangan pernah kita merasa bangga ketika kita melakukan perbuatan maksiat, lantas Allah nggak memberikan balasan atau nggak memberikan teguran. Justru itu bahaya besar buat kita. Ya, yang enak itu ketika kita berbuat salah langsung Allah tegur, itu enak. Ya, berarti apa? Berarti kita diberikan apa? Ingatan oleh Allah. Ya. Nah, yang nggak enak kayak tadi itu, ya, dia melakukan perbuatan dosa, maksiat, zalim dan sebagainya, ya, dia nggak merasa, akhirnya apa? Dia semakin membabi buta, melakukan perbuatan zalim, itu dijadikan suatu kebanggaan buat dia. Jangan, naudzubillah min dzalik, ya, nggak akan bisa itu. Kenapa? Allah tidak pernah tidur, ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Baik. Wa yamudduhum, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga membiarkan, ya, yumhiluhum, ya. Tuh ibarat kata membiarkan sini Allah cuekin aja mereka itu. Ya, enggak diopenin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kondisi apa Allah biarkan mereka fi tughyanihim, ya, di dalam kesesatan yang mereka dapatkan. Ya, tuh. Allah biarkan kesesatan. Ya, tuh. Nah, ini yang namanya kesesatan Bapak-bapak sekalian, kita kadang kan kala kita sadar atau tidak sadar. Ya, di saat kita, ya, Allah berikan satu ketenangan hati yang sangat luar biasa. Di situ Allah sedang apa itu? Memperhatikan kita. Ya, di situ Allah sedang menunjukkan kepada kita ada rasa yang dinamakan halawatul iman. Ya, manisnya iman yang Allah berikan kepada kita itu suatu nikmat billah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika kita tidak ada, ya, terdetik sedikit pun di dalam hati kita untuk kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan baik, justru ada kecondongan untuk melakukan perbuatan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, di sini Allah lagi apa nih? Ya, lagi, ya, membiarkan kita. Karena apa? Karena ulah kita sendiri. Ya, tuh. Kenapa? Allah itu, ya, dalam suatu keputusan apapun gak akan memberikan sedikit rugi kepada hambanya. Ya, nggak akan memberikan sedikit pun kesesatan kepada hambanya. Ya, yang menjadikan manusia itu sesat siapa? Diri dia sendiri. Kenapa? Ittiba'ul hawa. Karena mengikuti apa? Nafsu yang ada. Ya, tuh. Makanya kan ketika seorang muslim atau muslimah, ya, dia selalu diikuti atau mengikuti apa yang menjadi hawa nafsunya. Ini menurut versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikategorikan termasuk orang yang apa itu? Yang dungu, ya, orang yang blow on, ya, orang yang goblok kalau bahasa kita, ya, orang yang TOLOL, ya, itu. Kenapa? Karena versi Rasulullah orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak pangkatnya, banyak titelnya, yang alimnya seperti apa, bukan. Ya, tuh. Nabi katakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai itu menurut versi Nabi siapa? Ya, tuh. Orang yang bisa mengendalikan atau meninggalkan hawa nafsunya. Ya, tuh. Dan dia melakukan suatu amal atau perbuatan yang dia lakukan, tujuannya apa? Tujuannya biar bisa dibawa bekal saat dia ngapain? Meninggal dunia. Ya, tapi orang yang al-ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang bloon, yang tolol, goblok itu kata Nabi siapa? Manit taba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Ya, tuh, dia selalu mengikuti hawa nafsunya tapi banyak mengharap kepada Allah. Gimana? Ya, salat kagak, puasa kagak, ya, salat yang wajib kagak, yang sunnah kagak, ya, ada dapat ujian, ya, ditanya sama teman lu, kenapa lu ada ujian? Gue lagi diuji sama Allah katanya. Kalau bahasa Zainun MZ bilang katanya, Allah nguji lu, nguji apaan? Ya, salat kagak apa kagak Allah nguji, nggak perlu orang gitu diuji. Ya, ada itu. Orang diuji biasanya orang yang apa? Yang imannya, ya, kuat tuh, ya. Makanya kita ikuti versi yang cerdas itulah versi menurut Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Nah, kenapa Allah biarkan mereka dalam kesesatan? Bitajawuzihim anil had, bitajawuzihim al had bil kufri. Ya, disebabkan karena ya, bitajawuzihim, ya, mereka itu melampaui batas, ya. Batas apa? Berupa kekufuran yang mereka lakukan. Ya, jadi ya, kalau dia enggak atau mereka enggak melakukan kekufuran ya terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, enggak mungkin Allah akan apa ya? Biarin mereka berada dalam kesesatan. Nah, sekarang begini, Pak. Kita pengen dapat hidayah, ya. Hidayah itu kita kira datang sendiri atau harus dicari? Cari, ya. Enggak bisa yang namanya hidayah itu datang sendiri. Ibarat kata kita harus jemput bola. Ya, makanya salah besar ketika ada orang contohnya nih, ya, kita punya teman, teman kita punya anak perawan gadis udah gede. Ya, kita bilang sama teman kita, "Bos, anak putri ente tuh yang gadis lu pakai jilbab dah." Apa jawabannya? Biarin aja tapi kalau disadar sendiri pakai jilbab katanya. Ya, nggak bisa. Ya, justru kita sebagai orang tua itu kan harus apa? Ya, memfasilitasi hal-hal yang akan menjadikan anak kita mendapatkan apa? Hidayah. Ya, kita beliin buku-buku bacaan dosanya buat seorang wanita yang enggak berjilbab. Ya, bagaimana siksaannya Allah akan berikan kepada orang yang perempuan yang enggak berjilbab. Ya, bagaimana nanti kondisi keadaan mereka di neraka saat beliau orang enggak berjilbab tuh. Yang kayak gitu, biar anak kita juga merasa apa? Terpanggil dan terdorong dengan apa? Dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan berupa buku bacaan ataupun tontonan atau kita ajak ke majelis-majelis taklim atau kita ajak beliau bergaul kepada orang-orang soleh ataupun solehah. Nah, itu cara-cara. Tapi kalau kita hanya membiarkan mengikuti seperti air mengalir, nggak akan bisa. Ya, jangankan kita Pak orang tua Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang yang paling dia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kata Allah. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi siapa yang memberikan hidayah? Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ya. Jadi salah besar ketika kita membiarkan anak kita lantaran karena kita nggak enak, karena kita takut, karena kita bilang biar nanti juga dia tahu sendiri, sadar sendiri, nggak bisa. Ya tuh, ya, kita lapar Pak. Terus gua lapar, mau makan nih, enak kali makan pangsit nih hujan-hujan gini contohnya. Duduk aja jalan kagak, ya beli kagak, datang nggak pangsit tuh? Datang. Ya berdoa Allahumma anzil ma'idatan minas sama. Emang siapa ente? Ya Allah turunkanlah hidangan buat kami dari langit. Ya, siapa kita? Ya, nggak bisa. Itu namanya manusia. Ya, semakom kita ini perlu banyak yang namanya ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, makom kita belum seperti aulia ushalihin. Ya, masih jauh ya kayak ya. Ya, ma bainas sama'i was sumur. Ya, jarak kita jauhnya itu. Jauh. Ya, tuh, jangan kita terlalu membanggakan diri kita sendiri. Ya, nggak bisa. Ya, orang yang membanggakan diri sendiri itu seperti apa yang Sayyidina Ali katakan, ya, yaitu dalam masalah ilmu Sayyidina Ali bilang apa? Ya, dia apa itu? Merasa ya puas dengan apa? Kebodohan yang dia miliki. Tuh, jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu. Ya, tuh. Kita harus merasa apa ya? Kurang terhadap ilmu yang kita punya. Ya, orang justru sudah semakin alim, semakin giat dia akan belajar. Ya, kayak orang udah kaya apapun, emang dia berhenti nyari duit? Hah? Enggak kan? Ya, udah punya BMW, udah punya Al-Fatihah, ya, udah punya file-file, ya, tuh udah punya apa yang mahal-mahal itu, emang dia berhenti nyari duit? Enggak, tetap nyari duit. Ya, meskipun dia tahu enggak kalau dunia emang enggak bakal bikin dia puas tuh. Ya, tetap kita harus usaha yang kuat ya. Ya, ada suatu ungkapan dikatakan oleh salah seorang sahabat, likulli juhdin lahu nasib. Ya, setiap usaha yang kita lakukan pasti ada apanya?
bagian yang Allah akan berikan. Ya, jangan kita merasa apa ya? Putus asa, ya. Tuh. Baik. Ya'mahun, ya, ya'mahun, mereka dalam keadaan apa itu? Bimbang, ya, ataupun bingung. Yataraddaduna tahayyuran hal, ya. Ibarat kata taraddad itu, ya, yang enggak tahu dah arah mau kemana, mau ngapain, ya. Ibarat kata orang jadi galau, Pak. Ya, makanya kita jadi orang jangan pernah galau. Kalau kita enggak mau jadi orang yang galau, banyak-banyakin apaan? Zikir. Ya, jangan sampai kita bengong aja. Ya, ada masalah kita bengong, minta sama Allah. Ya, ngadu sama Allah. Ya, jangan ada masalah-masalah kita ngapain? Cerita ke orang, jangan. Ya, cerita ke siapa? Ke teman kita. Belum tentu teman kita itu yang kita ceritain masalah kita bisa ngapain? Nyelesain masalah. Ya, yang ada tambah masalah. Ya, yang ada nanti buat jadi gacuan dia itu. Ya, saat kita lagi ada masalah sama dia, gacuannya apain? Tuh, si Ano tuh dulu kan gue tahu dah, ya. Ibarat kata kalau orang dulu balok 6-nya sama gue katanya. Orang main gapri balok 6-nya katanya. Ya, tuh gue udah tahu dah tuh. Ya. Kalau orang dulu, ya, sekarang udah jarang main gapri orang. Ya, tuh. Baik. Nah, mereka itu kata Allah, ya, yang mendapatkan, ya, perolok-olokan dari Allah. Allah biarkan mereka di dalam kesesatan, ya, dan dalam kebingungan yang mereka alami. Kenapa? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ya. Mereka itu adalah orang-orang ishtarau yang membeli ad-dhalalata bil huda. Kesesatan dengan suatu apa? Hidayah. Ya. Dia tega yang dibeli justru kesesatan. Ya, kalau istilah kata padahal dia tahu racun itu bakal dia mati, yang dibeli racun. Ya, disuruh minum susu, diminum baygon. Ya, kenapa ya? Orang lagi galau, bingung, ya, udah mendingan gue apa? Ya, aku habiskan hidupku sampai di sini saja dah. Itu kan blow on namanya. Ya, coba dia ngadu kepada Allah, ya, Allah nggak akan biarin dia. Pasti Allah kasih apaan? Bimbingan buat orang-orang seperti itu. Ya, tuh. Ai istabdaluha bihi. Ya, orang-orang seperti itu tuh, ya, hidayah yang ada Allah berikan kepada dia diganti dengan apa? Ad-dhalal. Ya, dengan kesesatan. Ya, tuh. Nah, ini yang hal-hal seperti ini memang kita tidak akan pernah jauh dari yang namanya apa itu? Musuh kita yang nyata. Ya, siapa itu musuh kita yang nyata? Syaitan. Ya, tuh. Kita memang sadar nggak sadar kita menjadi, ya, penyembah syaitan itu. Ya, padahal Allah sudah katakan alama hadilaikum ya bani adamah an la ta'budus syaitan. Ya, bukankah aku telah berwasiat kepada siapa? Manusia. An la ta'budus syaitan, jangan kalian menyembah syaitan. Ya, zaman sekarang, ya, kalau orang-orang kita mungkin nyembah syaitan secara langsung enggak terjadi. Ya, tapi wasilah-wasilah yang, ya, menjadikan dia itu menjadi penyembah syaitan itu banyak dilakukan, Pak. Ya. Seperti apa? Orang zaman now itu, ya, kalau udah namanya sama pekerjaan kalah semuanya yang lain. Ya. Kalau udah namanya urusan dunia, yang lain tuh semua diapain? Dikalahkan. Ya, mau urusan keluarga, mau urusan silaturahim, mau apa, pokoknya apa? Kalah. Ya, pokoknya judulnya apaan? Amal, syugul, fulus. Ya, lianna biduni fulus manfus. Ya. Tuh. Jangan. Ya, itu kan secara enggak langsung berarti kita menjadi apa? Penyembah syaitan. Ya, tuh. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, ayahsabu annama lahu akhladah. Ya, apakah kalian mengira harta yang kamu miliki itu akan kekal abadi? Enggak akan.
Ya. Berapa sih umur kita, Pak, jadi orang sehat? Berapa lama sih kita jadi orang kaya? Berapa lama sih kita bisa menikmati harta yang kita punya? Semua itu ada apanya? Ada batasnya. Ya, kenapa yang sementara kita kita kerjakan, yang selamanya kita apain? Kita tinggalin. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tuh, ya. Dunia itu ya nggak ada apa-apanya dengan akhirat, ya. Tuh, makanya kita kejar apa? Dunia, ya. Makanya redaksi Allah kan dalam Al-Qur'an Allah katakan apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Akhirat dulu Allah suruh. Ya, tapi Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan lupain urusan-urusan apa dunia. Tuh, ya. Makanya jangan sampai ya, tuh yang namanya ya hidayah Allah sudah kasih, Allah sudah siapin, Allah sudah ya bagi kepada kita, kok justru kita ganti dengan berupa apa? Ya, berupa apa? Ad-dhalal, berupa kesesatan. Bahkan dibeli, ya, istabdil, diganti. Jangan sampai ibarat kata orang ngajak malam ngaji malam Rebu. Ada yang ngajakin nonton bioskop, kita pilih nonton bioskop. Enak nonton bioskop, enak gak? Enak, Pak. Apalagi hujan-hujan gini berdua-duaan. Ya, melaki bini. Ya kan? Enak banget tuh. Ya. Tuh, tapi kalau kita orang yang cerdas, orang yang pintar tadi itu, ya, apa? Manit taba'a hawa apa? Ya, dia yang meninggalkan apa tuh? Hawa nafsunya. Justru dia menginginkan apa? Ya, keimanan yang dia punya bisa akan melawan hawa nafsu yang ada. Tuh, ya. Fama rabihat tijaratuhum kata Allah. Ya, tuh. Maka ya perniagaan yang mereka lakukan ya seperti itu tuh dengan apa? Ya, istarawid dalal bil huda ya dengan membeli ya apa yang namanya kesesatan dengan hidayah. Allah katakan perniagaan seperti itu tidak akan memberikan untung buat mereka. Ya, enggak akan mendatangkan untung. Maksudnya bukan untung secara materi, bukan. Ya, kalau untung materi kita jualan bakso. Ya, musim hujan gini untung banyak. Ya, mie ayam hujan-hujan gini untung banyak. Es agak rugi musim hujan gini. Kenapa? Ya, musimnya beda. Ya, kalau itu jelas. Tapi yang dimaksud di sini perdagangan bukan dagang dalam bentuk materi, untung apa? Dalam bentuk ya pahala ataupun ganjaran yang Allah akan berikan. Ya, kenapa? Ya, dikasih susu justru minum racun. Ya, dikasih yang baik justru milih yang enggak baik. Ya, nah itu makanya akan diberikan apa itu? Ya, kerugian. Ai ma rabihu fiha. Ya, yaitu maksudnya mereka tidak akan mendapatkan apa? Keuntungan fiha di dalam perniagaan ataupun perilaku yang mereka apa? Mereka lakukan, ya. Bal khasiru, ya. Akan tetapi mereka akan mendapatkan apa? Kerugian yang luar biasa. Apa tuh kerugian yang akan mereka dapatin? Limasirihim ilan nari al muabbadah alaihim. Ya, mereka akan dilemparkan ke dalam jurang api neraka jahanam selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Zaman sekarang memang zaman aneh, Pak. Ya. Zaman edan. Ya, bukan hanya zamannya Lia Edan, tapi memang zamannya edan. Ya. Tuh, kenapa? Saya pernah memberikan suatu nasihat kepada orang, ya. Orang ini yang mohon maaf dalam tanda kutip, ya, selalu bergelimang dalam kemaksiatan. Ya, kenapa maksiat? Dibilang biarin dah Ustaz, aneh maksiat kayak gini. Ya, toh aneh di neraka enggak sendirian, banyak teman aneh nanti katanya. Coba Pak, ya, dipikir panasnya api neraka kayak panas kebakaran di Pengadegan kali. Ya, atau di Pancoran, kagak Pak. Ya, orang kalau udah keluar kata atau ucapan kalimat seperti itu bahaya itu. Ya, berarti dia senang menjadi apanya? Ikhwana syayatin. Ya, temannya setan. Ya. Di situ aja dia udah salah. Ya, paling enggak masuk kayak sedikit tuh. Oh gitu Ustaz, gimana caranya biar Anda enggak maksiat dulu? Ya, enggak biarin dah Ustaz.
Ya, aneh di neraka enggak sendirian katanya. Teman aneh banyak katanya. Ya, ya. Neraka itu ya Allah naudzubillah min dzalik. Memang edan dari zaman udah edan benar edan. Ya. Ya, berani. Itu ucapan tuh sepele cuma mengandung apa itu? Ya, dosa yang besar sekali itu. Berarti dia menantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai itu, ya. Wa ma kanu muhtadin, ya. Dan tidaklah mereka itu, ya, akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, gimana petunjuk mau datang, ya? Ya, dia melanggar Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, ya, jauh dari Allah. Gimana hidayah mau datang? Ya, nggak mungkin, ya, impossible kalau orang Jawa bilang. Ya, mustahil orang Inggris bilang gitu. Ya, nggak mungkin hidayah itu akan datang atau dia akan menjadi orang mendapatkan hidayah dengan dia apa? Fima fa'alu. Ya, disebabkan dengan apa? Ulah pekerjaan atau perbuatan yang mereka apakan? Mereka lakukan. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, betapa rugi ya orang-orang yang memang ya dengan sengaja ya jauh dari Allah, bukan hanya jauh bahkan menjadi musuh-musuh Allah. Ya, ini orang ini akan mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Ya, akan mendapatkan ya azab ataupun balasan yang amat pedih yang akan dia apakan? Dia dapatin nanti tuh ya. Kelak nanti di hari kiamat setelah akan adanya apa? Yaum al-hisab, yaitu hari perhitungan. Ya. Oh. Baik. Ayat yang selanjutnya. Masaluhum, ya, sifatuhum fi nifaqihim. Perumpamaan mereka, umpamaan siapa ini? Orang-orang munafik tadi, ya, sifat mereka dalam hal kemunafikan yang mereka lakukan kamasalil ladzis tauqada. Ya, seperti orang yang menyalahkan. Ya, istauqada yastauqidu. Ya, tuh, seperti orang yang mau menyalakan ai auqada, mau menyalahin naron, api. Ya, orang biasanya Pak, kalau pengen nyalahin api tujuannya buat apa? Kalau enggak buat masak, kalau enggak buat nerangin, ya. Ada enggak orang ya lagi camping, ya, bikin apaan tuh? Api unggun. Ya kan? Tujuannya buat apa? Biar ada cahaya. Ya, karena enggak ada orang tuh camping di bawah Monas, ada enggak? Enggak ada. Ya, orang camping di tempat yang ya yang hutan kemarin tuh antum camping mana ya? Ya, tuh tempat-tempat yang banyak pohon, yang rindang kan begitu. Ya, tuh. Nanti kan ada seninya. Lagi di mana? Camping. Campingnya di mana? Di sana di Pik Pantai Indah Kapuk. Mana? Camping Pantai Kapuk. Ah, yang Pik mah itu di hotel sana. Jangan bikin tenda sana. Ya, tuh. Ya, jadi seperti orang yang menyalahkan api fi zulmah dalam suatu kegelapan. Ya, tuh. Falamma adha'at, ya, tatkala api itu yang dinyalahin sudah menyala, ay anarat, ya, ma haulahu, yang menjadikan sekitarnya itu menjadi apa? Terang, ya, fa absara, maka dia bisa melihat. Wastadfa'a, maka dia bisa mendapatkan apa? Dafi itu kehangatan, ya. Tuh, tenanglah gitu. Ya, tuh. Wa amina bimma yakhafu. Ya, dan dia mendapatkan apa? Kenyamanan atau ketenangan dari rasa takut. Ya, camping di tengah hutan, nggak ada cahaya apa-apaan. Gimana nih? Ya, hujan gede, tak ada ular, tak ada singa, ada harimau apa itu. Ya, tapi dia bisa nyalain api akhirnya kelihatan. Minimal kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan dia bisa ngapain? Menghindar. Ya, itu kan fungsi cahaya. Ya, itu perumpamaan saja. Ya. Zahaballahu binurihim. Ya. Allah apain tuh?
padamkan, Allah hilangkan ya cahaya dari mereka. Ai atfa'ahu, ya Allah apain? Allah padamkan. Ya, tuh. Jadi maksudnya apa? Ya, karena dia melakukan suatu perbuatan yang salah, ya, dia ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, jalannya salah tapi pengen dapat yang baik, yang enak. Ya, nggak bakalan. Ya, lu ngelakuin yang salah gue kasih salah juga. Ya, tuh. Perumpamaannya seperti itu tuh, ya. Tuh. Wa jama'ad dhamir, ya, dan di sini ya kata ganti orang yaitu dhamir kata ganti ya dibentuk atau dibuat dalam bentuk jamak binurihim. Zahaballahu binurihim. Him itu kan berarti apa? Isim dhamir ya sebagai apa? Kata ganti orang. Nah, itu tujuannya apa? Ya, mura'atun limakna alladzi. Ya, untuk memberikan perhatian bahwasanya ya, yang dimaksud di sini adalah apa tuh? Manusia. Ya, bukan binatang. Kalau binatang ya, dia nggak perlu cahaya. Ya, dia nggak ada rasa takut. Ya, kalau tuh binatang takut sama setan. Ada nggak binatang takut sama setan? Nggak ada. Ya, karena isim mausulnya di sini tujuannya untuk siapa? Orang. Ya, bukan kepada yang lain. Ya, meskipun yang lain makhluk tapi bukan untuk yang lainnya itu. Ya, tuh. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ya, tuh. Dan Allah biarkan mereka di dalam kegelapan la yubsirun sehingga mereka tidak bisa apa? Melihat. Tuh, ya. Nyalain api, udah nyala, ya, habis itu dimatiin lagi. Ya, dikasih hujan sama Allah, mati api unggunnya itu. Bingung lagi mereka itu. Ya, tuh. Ma haulahum, ya, tuh. Sehingga mereka tidak dapat melihat apa-apa yang ada di sekitar mereka. Mutahayyirina anit thoriq, ya. Mereka enggak tahu arah jalan. Ya, gelap, Pak. Ya, di hutan mau jalan kemana? Ya, contohnya itu. Ya. Nah, ini kalimat ya seperti kata-kata ya gelap di sini ini satu majaz saja. Ya. Ketika orang itu dia kafir kepada Allah, maka dia akan menjadi seperti orang yang kegelapan. Ya, dia nggak tahu akan arah jalan yang mana yang akan dia tempuh. Ya, Pak, jangankan di hutan dah, Pak. Ya, bapak-bapak nih di masjid Al-Hasanain. Terang sekarang. Saya matiin. Ya, saya matiin lampu gelap, enggak ada cahaya sedikit pun. Saya putar Bapak. Coba lu jalan ke barat, barat mana coba? Tahu enggak? Enggak tahu, Pak. Ya, apalagi yang aki-aki. Ya, muda-muda aja, barat aja. Lu putar sih gue tadi. Ya kan gue suruh gue pengen tes itu lo. Ya. Tuh, gelap. Enggak ada cahaya sedikit pun. Sama seperti orang yang nggak dapat hidayah dari Allah tuh kayak gitu. Ya, maka dijadikan diibaratkan seperti orang yang kegelapan ya dalam suatu apa tuh? Ya, dalam suatu tempat yang dia akan tuju. Tuh, ya. Baik. Khaifina ya dan dia juga ya orang-orang yang berada dalam apa tuh? Ketakutan. Ya, tuh. Fakadzalika haula'i aminu bi idhari kalimatil iman. Ya, begitulah. Sama persis seperti orang-orang munafik yang dia itu cuma pura-pura beriman kepada Allah. Ya, pada hakikatnya dia tidak beriman, kalimatul iman. Fa iza matu, maka orang yang seperti ini kata Allah, ja'ahum al-khauf. Saat dia mati itu akan datang rasa takut tuh, Pak. Ya, jangankan mati lagi sakaratul mautnya itu Allah sudah berikan tunjukkan nih sebab lu dulu apa ingkar kepadaku kata Allah. Ya, itu kan Allah katakan dalam Al-Qur'an fa idza balaghatil hulqum
wa antum hina idzin tanzurun. Tuh, saat roh nyawa ini udah sampai di tenggorokan, Allah bilang apa? Wa antum hina idzin tanzurun. Di situ Allah perlihatkan di mana kamu akan Allah tempatkan. Ya. Kalau neraka udah ada bayangan di mata kita, Pak, dikasih lihat sama Allah. Nauzubillah min zalik tuh. Ya, ketakutan tuh orang kalau nggak baik mati takut tuh. Ya, kenapa? Ya, tuh karena dia akan apa? Diberikan apa? Wal azab. Ya, dan dia juga apa? Akan diberikan azab yang amat pedih. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi nggak ada orang yang sesat, orang yang jahat akan enak, Pak. Ya. Nggak ada orang yang kaya dari hasil judi akan kaya selamanya. Ya, nggak ada orang yang zalim akan kuat, akan kokoh selamanya. Ya, pasti suatu saat akan apa? Ada balasan yang Allah akan berikan. Ya, kita ketika melakukan suatu kezaliman kepada orang lain, saat orang lain nggak membalas, jangan girang gitu, Pak. Ya, justru orang nggak ngebalas ini bahayanya lebih dahsyat. Ya, bisa jadi dia nggak ngebalas tapi berdoa sama Allah. Sekali aja dia angkat tangan, mustajab doanya tuh orang. Ya, itu. Jangan sampai. Makanya ya, ikutlah apa yang menjadi arahan Allah ketika kita melakukan suatu dosa, ya, Allah suruh apa? Bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, tidak akan menjadi orang-orang yang apa? Lalai, ya, tidak akan orang yang ghafil, orang yang apalagi melanggar dari perintah Allah. Ya, tuh. Banyak di antara kita, Pak, masih malas ngerjain sholat. Masih nggak apa-apa dah kalau malas. Tapi na'udzubillah kalau udah menganggap sholat nggak wajib. Ini na'udzubillah. Berarti orang udah kafir. Ya, malas mungkin karena apa? Karena itulah. Ya, step by step lah. Tapi kalau dia bilang, sholat apaan? Lu sholat kagak kaya-kaya. Mendingan gue nggak sholat kaya. Ya, lu sholat tahajud katanya biar jadi orang jadi terkenal. Mana lu biasa-biasa aja sampai sekarang. Gue ini terkenal. Ya, jangan sampai ya itu namanya apa? Ya, melanggar apa yang menjadi ya batasan ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summum bukmun umyun wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Ya. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke ya 17. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.